Novi Mahasiswa. Kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo mahasiswa, pernah nggak sih kalian menerima pesan di WhatsApp, TikTok, Instagram, atau Facebook yang katanya berisi fakta tentang pemilu 2024? Tapi ternyata setelah dicek, itu adalah hoax. Nah, selama pemilu 2024, penyebaran hoax dan disinformasi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia digital Indonesia. Informasi yang belum tentu benar bisa menyebar dengan sangat cepat dan memengaruhi cara masyarakat berpikir hingga mengambil keputusan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengapa hoax bisa begitu mudah dipercaya dengan menggunakan salah satu teori komunikasi, yaitu teori selective process. Yuk, simak sampai selesai. Apa yang terjadi pada pemilu 2024? Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia, dengan jutaan masyarakat yang aktif mencari informasi mengenai calon presiden, calon legislatif, hingga berbagai isu politik. Namun, di balik tingginya arus informasi tersebut, muncul juga berbagai hoaks dan disinformasi. Contohnya, antara lain, video hasil edit yang seolah-olah memperlihatkan tokoh politik mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Foto lama yang disebarkan kembali seakan-akan merupakan kejadian baru. Narasi yang dipotong sehingga menimbulkan kesalahpahaman, informasi palsu mengenai proses pemungutan suara maupun hasil pemilu. Media sosial mempercepat penyebaran informasi tersebut karena siapapun dapat menjadi penyebar informasi hanya dengan satu kali klik tombol share. Apa itu teori selektif proses? Untuk memahami mengapa hoaks mudah dipercaya, kita bisa menggunakan teori selektif proses. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang tidak menerima semua informasi secara netral. Sebaliknya, mereka cenderung memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan, pengalaman, atau sikap yang sudah dimiliki sebelumnya. Teori ini terdiri dari 3 proses utama. Yang pertama, selective exposure. Orang cenderung mencari informasi yang mendukung pendapat mereka dan menghindari informasi yang bertentangan. Misalnya, seseorang yang sudah mendukung kandidat tertentu lebih sering mengikuti akun media sosial yang mendukung kandidat tertentu. Yang kedua, selective perception. Ketika menerima informasi yang sama, setiap orang bisa menafsirkan secara berbeda. Misalnya, satu berita dapat dianggap sebagai bukti keberhasilan oleh satu kelompok, tetapi dianggap sebagai propaganda oleh kelompok lain. Yang ketiga, selective retention. Orang lebih mudah mengingat informasi yang sesuai dengan kepercayaannya, sementara informasi yang bertentangan cenderung dilupakan. Akibatnya, seseorang hanya mengingat berita yang memperkuat keyakinannya. Kalau kita kaitkan dengan penyebaran hoax pada pemilu 2024, teori ini sangat relevan. Misalnya, seseorang yang sudah memiliki preferensi politik tertentu, lalu ia melihat sebuah unggahan yang menjelekkan lawan politiknya. Meskipun informasi tersebut belum tentu benar, karena sesuai dengan keyakinannya, ia lebih mudah mempercayainya. Setelah ia percaya, ia langsung membagikan informasi tersebut kepada temannya, keluarganya, atau grup WhatsApp tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Di sisi lain, ketika ada klarifikasi dari media kredibel atau lembaga pemeriksa fakta, sebagian orang justru mengabaikannya karena dianggap bertentangan dengan pandangan mereka. Inilah yang disebut sebagai efek selective exposure, selective perception, dan selective retention yang bekerja sama. Selain itu, algoritma media sosial juga memperkuat kondisi ini. Semakin sering seseorang menyukai atau membagikan konten yang sejalan dengan pandangannya, semakin banyak konten serupa yang muncul di berandanya. Akibatnya, seseorang berada dalam ruang gema atau echo chamber, yaitu lingkungan informasi yang terus-menerus memperkuat keyakinannya sendiri. Di dalam kondisi seperti ini,
hoax menjadi semakin mudah dipercaya dan semakin cepat untuk menyebar. Penyebaran hoax tentu membawa dampak yang besar. Pertama, meningkatnya polarisasi di masyarakat karena masing-masing kelompok hanya mempercayai informasi yang mendukung kelompoknya. Kedua, menurunnya kepercayaan terhadap media maupun penyelenggara pemilu. Ketiga, masyarakat menjadi sulit membedakan antara fakta dan opini. Dan yang paling berbahaya, keputusan politik seseorang bisa dipengaruhi oleh informasi yang sebenarnya tidak benar.